Jadi, bahasan topik yang akan kita bahas hari ini yaitu terkait mengapa perlu editing foto. Kemudian, memanfaat. Kemudian, bagaimana memanfaatkan tools editing foto di Canva. Lalu nanti yang terakhir adalah praktik terkait editing foto itu sendiri. Nah, kenapa sih kita perlu banget untuk tahu nih atau menggunakan fitur editing foto di Canva ini? Karena teman-teman, di dalam kita itu membuat suatu desain, kita itu kan kemarin sudah belajar terkait penggunaan warna dan juga ada keselarasan. Nah, dalam pengeditan foto ini tuh juga membantu untuk menselaraskan atau membuat suatu kesatuan dengan warna-warna desain sebelumnya. Ini bisa mungkin nanti ada editing dari segi segala tone warna ataupun juga dari cropping dan lain-lain. Jadi dalam pengeditan foto ini yang secara basic itu ada dari color balance, itu dari segi pewarnaan ya teman-teman, dan juga segi cropping ini lebih untuk eh, point of view mana yang diperlihatkan atau ditonjolkan. Lalu ada image adjustment, ini lebih kepada hampir sama dengan color balance. Ini pengaturan warna, kecerahan, kontras, dan juga tone color, kayak gitu. Serta ada juga nanti bisa di Canva itu menambahkan efek dan filter pada foto. Sehingga apa? Fotonya nanti jadi lebih hidup dan lebih selaras dan lebih harmonis gitu dengan desain-desain yang udah kita buat. Nah, kenapa kita pakai Canva itu? Nah, di Canva itu kita bisa untuk melakukan beberapa editing foto. Tapi tentunya nggak secanggih atau apa yang namanya sekomplit di ada Photoshop begitu ya teman-teman. Karena terbatas juga kan kan kita juga ingin kecepatan. Jadi um, beberapa tools yang ada di Canva ini bisa dimanfaatkan dan bisa dimaksimalkan juga. Jadi tetap tenang aja teman-teman di Canva tetap bisa editing foto kok. Nah, tapi di foto di Canva itu kan banyak yang berbayar, terus Canva Pro lagi. Aku masih pengguna Canva Free, gimana nih? Kayak gitu. Nah, kayak gini nih contohnya, kita mau cari elemen ombak di laut gitu aja ya. Ini ternyata munculnya itu banyak banget dari segi gambar-gambar untuk pengguna Canva Pro. Nah, tenang aja karena kita bisa kok mencari tambahan dari pihak ketiga, yaitu di Canva ini ada bekerja sama dengan pihak ketiga yang namanya itu Pixabay, teman-teman. Teman-teman bisa cek di aplikasi yang ada di Canva, ini scrolling aja ke bawah dan klik di bagian aplikasi. Nanti akan muncul em, pilihan tadi sejajar dan mockup, kita cari aja si Pixabay. Nah, kayak gini tampilannya teman-teman tinggal diklik buka, nanti teman-teman search di bagian Pixabay. Nah, ini teman-teman bisa banget gunain foto-foto yang ada di Pixabay ini untuk diedit di Canva. Nah, contohnya seperti ini teman-teman. Ini bisa dimanfaatin untuk pengguna Canva Free, teman-teman. Nah, lalu untuk fitur remove background gimana nih, Kak? Nah, untuk remove background itu kan sebenarnya tersedia di Canva. Hanya saja itu juga untuk pengguna Canva Pro ya, teman-teman. Nah, untuk alternatifnya atau cara untuk mensiasati hal tersebut, kita bisa, ya mungkin agak repot sedikit ya, karena ini butuh effort gitu. Jadi untuk gambar yang di sini nih, contohnya nih, sebelum di remove background, kita akan remove backgroundnya jadi hilang. Kayak caranya kayak gimana? Nanti akan aku tunjukin. Kita pakai yang namanya situs remove background. Nanti teman-teman tinggal buka aja di web browser dan ketikkan remove background. Nah, selanjutnya dalam mengedit foto itu ada yang namanya cropping ya teman-teman. Kenapa kita butuh cropping? Nah, ini yang biasanya untuk menyesuaikan dari segi ukuran desain kita. Foto ini muat nggak sih di dalam desain kita? Nah, kalau nggak muat, kita harus coba untuk cropping dan memilah objek mana yang disisakan atau jangan sampai terpotong gitu. Nah, fungsinya adalah untuk memfokuskan objek utama yang ada di foto itu. Dan jadinya pesannya lebih enak gitu.
Dan juga bisa juga untuk menghilangkan objek-objek yang tidak relevan karena kita pengennya cuma di fokus satu titik tersebut. Nah, untuk cropping ini di Canva itu udah nyediain beberapa pilihan ukuran untuk cropping atau teman-teman juga bisa cropping secara manual nanti dengan click and drag gitu. Kalau untuk lebih presisi, teman-teman bisa pilih di beberapa ukuran size cropping yang sudah disediain di Canva ini. Jadi untuk cara croppingnya, jadi klik aja fotonya, misalnya di pojok kayak gini, terus di drag ke bawah, ke atas, atau ini naik turun, ini bisa menyesuaikan dari teman-teman pengennya yang dihilang itu yang di bagian mana. Nah, dalam melakukan cropping, ini teman-teman juga harus menyesuaikan terkait alignment dan resizing. Apa itu alignment dan resizing? Kemarin kita udah sempat bahas alignment itu terkait perataan antara rata kanan, kiri, tengah gitu kan. Untuk teksnya. Di foto pun juga ada nih teman-teman. Dalam foto itu untuk fokus itu tidak harus selalu di tengah seperti ini ya. Ini dia menggunakan alignment center, teman-teman. Ini pun juga alignment center. Tapi teman-teman, ternyata dalam foto ini juga bisa nih menggunakan alignment rata kanan atau kiri kayak gini. Ataupun juga kayak gini. Nah, ini biasanya nanti bisa dimanfaatkan juga untuk background suatu desain. Nanti dibikin untuk website mungkin, banner website itu. Karena butuh yang namanya teks. Bahkan kayak yang ada di virtual backgroundku yang ini. Nah, ini desainnya ini ada di alignment rata sebelah sebelah aja. Nah, untuk melakukan editing, ini dalam foto biasanya yang aku lakuin itu ada image adjustment. Image adjustment ini kaitannya ada di brightness, contrast, dan color balance. Brightness itu lebih kayak cerah, gelap, kayak gitu, lebih terang, lebih gelap. Dan kontras itu lebih menonjolkan apa ya namanya? Ada kayak kalau di foto itu garis-garis tegas untuk menegaskan foto itu kayak gimana nih. Kayak kayak gini nih contohnya garis-garis yang ada di bayangan ini namanya kontras. Makin tinggi kontras itu fotonya jadi harsh atau kasar banget. Sementara kalau kontrasnya itu terlalu sedikit, jadinya fotonya itu jadi kayak kurang jelas gitu. Nanti teman-teman untuk image adjustment, teman-teman bisa cari ketika teman-teman klik di bagian foto dan akan muncul edit. Nah, saat edit nanti akan muncul seperti ini. Teman-teman bisa dipilih disesuaikan atau kalau teman-teman pakai Canva yang versi Inggris nanti ada tulisan adjustment. Nah, untuk suhu di sini nanti adalah color balance, teman-teman. Color balance-nya ini lebih kayak suhunya ini, apakah teman-teman lebih suka untuk tone warna yang warm atau yang cold. Kalau warm itu dia hangat, itu misalkan kayak siang hari, terus kayak keceriaan, kebahagiaan itu pakai tonton warna yang hangat atau yang kuning yellow. Nah, kalau yang y- eh, blue itu kan lebih kayak cold, jadi tema warna yang sedih ataupun juga dingin atau juga kayak di suatu malam hari kayak gitu. Nah, dalam melakukan image adjustment, ini ada juga pengaturan lanjutan. Ada saturation, vignette, blur, highlight, dan shadow. Nanti kita akan praktekin sama-sama bedanya apa sih. Nah, ini aku gambarin dulu untuk saturation ini lebih ke arah semakin dia tinggi saturationnya, maka warna yang dihasilkan dari suatu foto itu jadi lebih terlihat jelas terang gitu. Jadi warnanya jadi lebih mencolok. Sementara ketika saturationnya kita turunin sampai di angka misalkan minus ataupun bawah nol gitu kan ya, dia akan menjadi lebih kayak hitam putih karena warnanya dimatikan. Jadi saturation ini untuk meningkatkan intensitas warna. Sementara kalau di vignette nih teman-teman, vignette ini tuh lebih memberikan kayak kesan klasik, dramatik kayak gitu. Ini biasanya pinggiran-pinggiran halus di pinggiran kayak gini yang bisa lebih terang atau lebih gelap teman-teman. Nah selanjutnya ada blurring. Ini biasanya digunakan untuk
background, misalkan dalam foto tersebut pengen fokusnya ke orang yang di depan dan di belakangnya ada background dan pengennya di blur aja. Nah, itu bisa menggunakan fitur si blur ini supaya lebih jelas fokus objeknya ke satu titik gitu. Nah, di yang terakhir ada highlight and shadow. Highlight dan shadow ini lebih ke arah kayak bayangan dan juga apa yang namanya pancaran cahaya. Apakah dia akan lebih terang atau lebih gelap? Ketika lebih banyak shadownya, maka dia akan jadi objek yang tidak terkena cahaya itu akan jadi lebih gelap nih. Misalkan kayak gini tidak terkena cahaya nih. Jadi dia akan lebih gelap di bagian sini. Ketika kita kurangi, nah ini gelapnya akan lebih sedikit, tapi di sini akan jadi lebih terang lagi. Begitu, teman-teman. Nah, coba teman-teman perhatikan dari gambar berikut. Dari empat gambar ini, sebenarnya ini gambarnya sama. Hanya saja ini sudah dilakukan proses editing. Kalau kita perhatikan, di sini ini ada warna. Dia nih lebih terlihat lebih cerah, lebih hidup gitu ya. Sementara di sini nih lebih seperti kayak udah senja-senja, udah mau maghrib gitu ya. Ini udah gelap. Nah, ini hitam putih, teman-teman. Jadi ini saturasinya udah diturunin sehingga membuat si gambar ini jadi punya efek kayak hitam putih. Sementara yang di sini ini sudah mulai ada editing sedikit dengan menambahkan kontras. Ini kalau dilihat ada lebih jelas, juga ada tambahan bayangan dan juga menambahkan kayak saturasi mungkin di sini dan juga um, pewarnaan dari color balance-nya. Sehingga dari keempat ini sebenarnya nggak ada yang bagus dan jelek ya. Tergantung dari penggunaan ataupun kebutuhan desain teman-teman. Nah, untuk memanfaatkan tools editing di Canva juga nih, teman-teman, foto itu bisa ditambahkan efek dan juga filter. Efek ini di Canva itu ada banyak banget sih nanti ada efeknya tuh. Jadi efeknya ini untuk apa sih sebenarnya? Di dalam efek ini bisa kita itu menambahkan bayangan, terus juga ada kesan artistik gitu kan. Ada bisa juga bikin dia jadi lebih blurring, ataupun nanti dia ada mengganti warna, itu juga ada teman-teman. Nah, sementara untuk filter ini adalah mengubah tone keseluruhan jadi dia itu otomatis gitu. Ketika kita klik dengan tema tertentu, tema filter tertentu, ya otomatis foto kita akan langsung berubah sesuai dengan filter yang kita pilih. Jadi ini lebih kayak keseluruhan. Keseluruhan foto dalam pengaturan warna, image adjustment kayak yang aku sebutin sebelumnya. Sementara kalau di efek ini, ya udah pilih aja berdasarkan efeknya. Efek apa yang pengen dimunculin di sana. Nah, nanti bonusnya kita akan bahas terkait penggunaan duotone dan background remover yang tadi dan juga blurring. Nanti di Canva itu biar bisa diekspor itu ada jenis filenya tuh ada beberapa. Nah, untuk foto ini biasanya yang sering dipakai itu ada PNG, JPEG atau JPG dan juga PDF. Nah, selanjutnya adalah tips dan triknya teman-teman. Ketika kita mengedit suatu foto, tentukan nih atau pilih efek yang sesuai dengan tema yang ingin kita buat. Misalkan aja penggunaan efek vintage atau retro. Ini adalah dengan menggunakan efek duotone atau bisa juga dengan filter retro. Sementara kalau mau bikin efeknya itu lebih terkesan modern atau elegan, kita bisa menambahkan nih efek glow and shadow dengan warna yang netral. Nah, yang kedua adalah sesuaikan intensitas. Intensitasnya tuh kayak gimana? Yaitu jangan gunakan efek atau filter yang secara berlebihan. Nanti jadi fotonya tuh terlihat kayak nggak alami gitu. Jadi kayak editan banget gitu. Walaupun memang diedit ya, tapi kayak kesannya jadi kayak kurang aja. Nah, yang selanjutnya itu teman-teman perhatikan terkait konsistensi. Yang ini tuh lebih kayak pewarnaan. Kalau misalkan dalam penggunaan foto ini untuk konten media sosial, suatu instansi atau organisasi gitu kan ya, itu gunakan tone warna dalam foto itu yang sama senada gitu. Jadi usahakan foto-foto yang di-upload atau dibikin dalam desain itu sama senada. Jadi kayak kelihatan lebih oke dan harmonis dan jadi suatu identitas dalam
organisasi atau instansi tersebut. Dan yang terakhir adalah gabungkan efek untuk hasil yang unik karena ngedit itu nggak cuma satu doang, satu misalkan kayak diturunin pencerahannya, dinaikin kecerahannya kayak gitu enggak. Karena kita bisa maksimalin dengan menggunakan tools-tools yang udah disediakan oleh Canva. Bahkan kayak kita bisa nih nambahin duotone terus ditambahin blur biar nggak kelihatan terlalu jelas banget karena ini mau dipakai buat background. Jadi kayak kita dikurangin intensitasnya. Jadi agak di blur nih fotonya. Jadi kayak gitu nih teman-teman. Jadi nanti hasil fotonya jadi bakal lebih oke, menarik dan tentunya mendukung pesan yang ingin kita sampaikan. Dan sekali lagi aku ingetin, untuk desainer grafis itu pastiin pesan yang disampaikan itu dapat diterima dengan audiens dengan baik ya. Dan sampai kita bikin desain malah jadi bikin bingung si audiens. Dan terus bereksplorasi dan terus berlatih nih teman-teman, jangan uh, nanti aja. Nah, oke, sekarang kita coba lanjut untuk praktek dulu. Oke, kita akan cari elemen di sini teman-teman. Kita mau cari elemen foto. Untuk cari elemen foto bisa scroll horizontal kayak gini atau kita scroll ke bawah di bagian foto. Ini teman-teman tinggal ketikin aja terkait temanya, misalkan hmm, belanja. Nah, contohnya kita mau ambil foto yang ini nih teman-teman. Kita mau ambil foto si mbak-mbak ini karena kita misalkan mau ngomongin terkait belanja online teman-teman. Nah, ini kita mau ambil foto yang ini. Nah, karena kita nggak bisa remove background nih, teman-teman. Ini background removernya nih hanya untuk menggunakan Canva Pro, jadi kita nggak bisa pakai itu. Makanya kita cari alternatif. Jadi kita download dulu gambarnya, kayak gini. Terus kita download dulu nih, download dulu. Nah, kita download dulu nih, teman-teman. Kita udah download ya. Terus setelah kita download, yang kita lakuin adalah ketikin aja di sini remove background. Nah, di sini. Nah, ini ada remove.pk atau remove background. Lalu klik aja. Tinggal upload aja filenya. Memang nggak beberapa step gitu, teman-teman. Tapi ini gratis. Nah, tinggal udah di-upload, kita tunggu aja. Nanti kita hilangin ini backgroundnya. Nah, oke. Sekarang kita import fotonya di sini ya, teman-teman. Untuk import, kita tinggal drag aja foto yang tadi. Untuk di-copy di sini. Ini ukurannya disesuaikan. Ini coba kita pakai tone paletnya yang sama kayak kemarin aja ya. Ini tone colornya. Nah, di foto ini kita bisa edit nih, teman-teman. Ini teman-teman misalkan mau edit, klik aja di bagian edit. Apa aja yang bisa kita edit? Ini di bagian adjustment. Ini bisa auto adjust. Ini kalau mau otomatis. Atau teman-teman mau adjustnya itu berdasarkan kebutuhan teman-teman nih. Oh, ini terlalu highlightnya terlalu banyak. Nah, ini untuk vibrance. Nah, sebentar nih saturasi, misalkan saturasinya dikurangin itu jadi warnanya dimatikan, teman-teman.
Nah, kalau di pol ini jadinya warnanya itu terlalu ngejreng. Jadi hati-hati dalam penggunaan saturation. Jangan too much dan over sehingga fotonya jadi kayak nggak natural. Ini untuk ketajaman, nih foto ketajaman. Nah, ini bisa disesuaikan aja. Dan untuk vignette ini tuh biasanya untuk yang foto background sih. Nanti kita akan cek di foto background aja ya. Nah, untuk temperatur ini ada dia lebih biru atau dia lebih yellow. Ini juga disesuaikan. Nah, ini biru aku pengen dia agak lebih biru nanti. Kontrasnya bisa ditambah. Nah, selanjutnya ada yang namanya, kalau yang ini untuk khusus untuk menggunakan Pro nih teman-teman. Jadi kita nggak bisa pakai. Ada yang namanya juga filter. Nah, kalau di filter ini nanti dia otomatis merubah warna sesuai dengan filter yang kita pilih. Ini ada tema-temanya. Ada namanya lucu-lucu sih. Ada Sandi, Bali, Couple, Latte. Ya. Terus, selain di filter, ini filternya aku hilangin aja deh. Di filter ada efek nih teman-teman. Di efek ini ada banyak tuh juga nih efeknya. Face retouch ini untuk kalau dia pengen lebih halus mukanya. Ini juga ada autofocus biasanya untuk kalau foto yang ada backgroundnya untuk foto portrait. Atau dia lebih blur. Kalau blur ini kayak gini nih. Ada by brush atau juga whole image. Kalau whole image itu berarti keseluruhan dari gambar. Nah, jadi makin banyak intensitas blurnya jadi kan nggak kelihatan kayak rabun kita. Kalau dikurangin ya dia jadi sedikit aja kayak gitu. Kalau brush ini harus mengusap nih. Jadi diusap nih bagian mana yang mau dikeliatin blur. Ini tinggal digosok aja sebenarnya. Nah, ini misalkan ini kayak ini enggak sih? Filter-filter kalau buat yang penjual makanan pakai borak gitu ya. Disensor teman-teman. Jadi pakai blur ini untuk menyensor sesuatu. Ini kalau nggak jadi kita bisa hilangkan jadi remove blur. Nah ini yang paling aku suka sekarang nih, yang dan paling aku sering pakai temen-temen ada duotone. Penggunaan duotone ini kayak gimana sebenarnya? Ini ada tema-tema kayak gini nih temen-temen lucu-lucu kayak gini kan. Jadi warnanya itu bisa ngikutin dari warna yang kita pilih di sini. Nah ini biasanya aku adjust warna ini berdasarkan eh, palet warnanya temen-temen. Jadi nanti kita juga sesuai nih, misalkan kayak, waduh kegelapan, jadi kayak kita ganti aja. Oh ini terlalu cerah ya. Dan intensitasnya bisa kita kurangin juga. Ini warnanya masih kurang masuk. Hmm, ini kalau warnanya di kayak giniin jadi nggak kelihatan nih, temen-temen. Jadi kayak bayangan ya. Kalau warnanya disamain tuh dia jadi kayak bayangan gitu. Mana ya? Nggak cocok. Terlalu gelap dia. Jadi kita tidak pakai palet tapi cari yang enggak senada aja. Enggak minder kali. Nah, misalkan kayak gini nih. Nah, ini penggunaan duotone tuh kayak gini teman-teman. Jadi warnanya itu jadi lebih menyatu dengan background.
Sebenarnya ini bisa juga lebih diedit lagi nanti terkait adjustingnya. Temperaturnya mungkin yang terlalu biru ya. Kita nolkan aja deh. Bisa ditambahkan di bagian kontras nih supaya dia agak kelihatan lagi. Atau di bagian brightness-nya ditambahin ataupun dikurangin ke di bagian si highlight. Nah, ini penggunaan dua tone kayak gitu nih teman-teman. Nah, ini fotonya yang dihasilkan dari foto penggunaan duo tone. Nah, ini teman-teman bisa diedit lagi dengan menambahkan kayak gini nih teman-teman. Kita klik shadow. Nah, ini ada pilihan shadow itu banyak. Ada glow, drop, outline. Kadang kita juga bisa pakai si outline ini untuk menambahkan hmm, detail atau kedalaman. Bisa kayak gini ataupun nanti ditambahin. Hanya saja ini kalau ditambahin bisanya cuma satu ya. Setelah diganti ini nggak bisa ditambahin lagi. Biasanya pakai yang outline ini sih. Untuk warnanya bisa juga diganti. Tapi nggak bisa milih pakai eh, color picker. Bisanya hanya di manual. Kita adjustin lagi. Ini warna kita ganti. Nah, kan nanti ingin ditambah lagi, tinggal di copy paste aja. Dan misal ingin diganti jadi bayangan, ini tinggal diganti. Jadi modelnya itu bertumpuk sebenarnya. Kalau teman-teman mau tahu. Ini kita ganti warnanya jadi gelap. Blurnya ditambah, size-nya ditambah. Ini kita sesuaiin size-nya sama yang sebelumnya. Oke, kita taruh di belakang. Aku tenang cinta masuk. Kelihatan gak sih detailnya? Nah, ini ada kayak bayangannya gitu istilahnya. Mungkin background ini terlalu gelap ya. Coba ganti. Gak masuk. Nah, alhamdulillah. Nah, ini kita mau tambahin balon kata. Nih, misalkan.
Oh, ini Canva Pro. Nah, ini untuk kalau untuk Canva Pro itu harus scroll satu persatu kayak gini teman-teman karena kebanyakan memang Canva Pro ya. Nah, contohnya kayak gini nih teman-teman. Nah, ya ini sekadar simpel-simpel dan cuma keseruan aja sih. Jadi ini penggunaan si, oh kalau diedit fotonya jadi lebih menyatu ya sama si backgroundnya. Tapi ini nggak harus selalu kayak gini kok. Ini teman-teman misalkan lebih suka tema-tema desain foto yang lebih realistis menggunakan foto yang asli dengan warna seperti ini, itu oke-oke aja. Nah, kalau ini biasanya untuk desain-desain kreatif ya, karena ya lucu-lucuan, berimajinasi dengan memadukan warna kayak gini, teman-teman. Ini termasuk dari desain kreatif. Teman-teman nanti bisa explore sendiri dan coba-cobain aja terkait desain-desainnya seperti apa. Kayak gitu, teman-teman. Dan so, jadi itu tadi teman-teman terkait bagaimana kita melakukan pengeditan foto di Canva dan ada apa aja efek ataupun filter yang digunakan yang bisa dimanfaatkan dan dimaksimalkan di Canva. So, teman-teman jangan lupa untuk terus berlatih dan explore lagi, coba praktik terus dan pokoknya sampai nemu feel yang tepat gitu lah untuk mengedit foto karena yang namanya ilmu praktik ya kita harus praktikin teman-teman. Sekian dari aku teman-teman di materi sesi kali ini dan teman-teman semoga tetap semangat dalam belajar dan mencari ilmu. Sekian dari aku, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari aku, bye-bye.